Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi bagaimana proses untuk membuat program dengan menggunakan PLC. Jadi nanti kita akan membuat kasus sederhana. Kasusnya adalah 2 tombol ditekan lampu menyala, ya. 2 tombol ditekan lampu menyala. Nah, di sini maka kita nanti membutuhkan komponen-komponen yang ada di sini. Ini adalah PLC-nya, ini adalah nanti tombol dan lampunya. Terus kemudian ini adalah kabel USB yang digunakan untuk nanti download program. Terus kemudian ini adalah kabel nanti yang digunakan untuk menyambung input-output. Nah, terus kemudian kita juga memerlukan obeng yang nantinya digunakan untuk menyambung kabel input-output. Oke, baik. Nah, maka kita mulai menyelesaikan kasus ini, ya. Jadi ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengenal PLC. Ini untuk langkah awal bagaimana kita berproses untuk mengendalikan satu sistem menggunakan PLC. Nah, kita lihat di sini ada 2 tombol, ya. Terus kemudian ada lampu menyala. Berarti tombol ini kan sebagai input. Maka inputnya, ya, di sini inputnya itu adalah tombol 1 dan tombol 2, ya. Terus kemudian outputnya itu adalah lampu. Oke. Outputnya lampu. Nah, di sini nanti kita harus menyambung tombol-tombol ini ke alamat input tertentu. Terus kemudian menyambung output lampu ini ke alamat output tertentu. Nah, bagaimana alamatnya gitu ya? Nanti tergantung dari PLC yang kita gunakan. Maka untuk memahami PLC ini kita harus tahu spesifikasi PLC-nya. Nah, ini PLC-nya di sini ada nameplate-nya yang merupakan spesifikasi dari PLC. Jadi kalau kita lihat ini PLC-nya adalah CP1E N40DTA. Nah, di sini dengan mengetahui spesifikasi ini kita bisa tahu berapa jumlah input outputnya, alamat input outputnya, terus kemudian bagaimana proses wiringnya, gitu ya. Nah, ini adalah PLC dari Omron, CP1E, ada jenis yang lain, misalnya CP1L, CP1H, gitu ya. Terus kemudian N40DTA. Nah, A di sini adalah power supply dari PLC. Jadi kalau di sini A berarti power supply-nya adalah AC220. Ini kita sudah koneksikan ke kabel, nanti yang ini kita hubungkan ke power supply, ke listrik, gitu ya. Terus kemudian kita yang perlu tahu juga ini adalah 40 di sini adalah jumlah input dan jumlah output. Kalau 40 di sini ada 24 input, 16 output. Ya, 24 input itu 12 di channel 0, 12 di channel 1. Sedangkan 16 output itu 8 di channel 100 dan 8 di channel 101. Nah, nanti pengalamannya channel 0 itu mulai dari 00 sampai 15. Nah, karena di sini ada 12, nanti channel 0 yang ada di PLC ini dari 00 sampai 11. Nah, karena kita membutuhkan 2 input, maka kita mengalamatkannya yang di input 1, tombol 1 ini adalah 0, ini channel 0. Terus kemudian alamat bitnya adalah 00. Itu yang input pertama. Input kedua itu channel 0, alamat bitnya adalah 01. Gitu ya. Terus outputnya, karena di sini ada channel 100 dan channel 101, kita masukkan ke channel 100. Di sini 100.00. Ya. Jadi ini untuk identifikasi input outputnya sudah kita lakukan. Nah, bagaimana kita melakukan proses wiring yang ada di sini? Nah, sekarang kita akan wiring input. Ya, wiring input. Jadi nanti ini adalah tombolnya. Nah, terus kemudian ini adalah untuk alamat inputnya. Anda lihat di sini ada satu common yang digunakan untuk 24 input, ya, 24 input.
Jadi common-nya hanya satu. Maka common di sini atau input di sini adalah input DC. Ya, karena di sini ada D. Ini artinya adalah inputnya DC. Berarti di sini nanti harus terhubung ke power supply DC, tidak boleh AC. Kalau AC nanti PLC langsung rusak. Oke. Terus kemudian nanti yang output lampu di sini tergantung dari output yang nanti kita gunakan. Misalnya di sini output 0 100 00 itu ada satu common. Output 100 01 ada satu common. Output 100 02 dan 100 03 itu ada satu common. Terus di sini output yang 4 5 6 7 itu ada satu common. Jadi total di sini yang channel 108, yang channel 101 di sini ada 8. Nah, karena kita nanti hanya satu output, kita menggunakan yang 100 00 di sini common. Nah, commonnya harus dihubungkan ke mana? Ini tergantung dari spesifikasi PLC yang kita gunakan. Nah, di sini karena belakangnya T, maka ini adalah transistor output yang seeking, sehingga common output harus negatif. Ya, common output harus negatif. Kalau di sini nanti tipe R, common output itu bisa negatif, bisa positif, bisa DC dan bisa AC. Kalau T1 ini common output harus positif dan harus DC. Jadi untuk transistor ini harus DC. Jadi untuk kasus PLC yang kita punya sekarang ini, inputnya harus terhubung ke DC 24 volt DC, outputnya harus terhubung ke DC juga 24 volt DC. Nah, dengan begitu kita harus tahu spesifikasi, kita akan bisa menyambung dengan benar. Nah, mari kita sambung untuk alamatnya yang 0001 untuk inputnya dan outputnya 100 00 untuk lampu yang nanti akan kita sambung. Oke, mari kita sambung. Kita lihat di sini common. Nah, common nanti kita hubungkan kemana? Ya, nanti kita bebas kalau karena kita hanya tombol, commonnya bisa kita hubungkan ke positif atau negatif. Dan karena kita tidak ada sensor, ya, ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau nanti kita ada input sensor, maka kita harus tahu sensornya yang PNP atau NPN. Kalau sensornya PNP, maka common input harus negatif. Kalau sensornya NPN, common input harus positif. Kenapa? Karena tergantung rangkaian dari sensor tadi. Kalau PNP itu output positif, sehingga nanti akan terhubung ke inputan yang ada di sini. Masuk common ini harus terhubung negatif, sehingga dari positif menuju ke negatif ada beda tegangan, sehingga nanti ada aliran listrik, gitu ya. Nah, untuk power supply-nya kita akan menggunakan power supply yang ada di PLC. Jadi PLC di sini dia memiliki power supply, ya. Kita bisa memanfaatkan ini karena beban-bebannya hanya beban yang ringan. Kita bisa menggunakan power supply di sini. Ini power supply-nya adalah 24 volt 0,3 ampere. Ini bisa kita manfaatkan nanti untuk menyalakan lampu kita, ya. Jadi kita sekarang hubungkan dulu power supply-nya. Jadi power supply-nya positif. Ini saya nanti akan hubungkan ke terminal di sini. Positif yang warna merah, yang warna biru adalah negatif. Oke, jadi nanti kita sambung dulu adalah positifnya, ya. Jadi ini untuk power supply positif. Ini yang atas sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini yang atas. Jadi nanti ini kita hubungkan ke terminal yang positif. Jadi nanti semua positif akan kita ambil dari sini, ya. Oke. Ini agak terlalu besar untuk ini. Oke, ya, kita hubungkan ke power supply untuk positifnya. Ya, ini positifnya sudah kita dapat dari sini. Terus kita negatifnya, ya. Ini adalah negatifnya. Nanti kita sambungkan ke negatif yang ada di sini. Ya, jadi kita sudah punya power supply positif dan negatif. Oke, ya. Nah, sebenarnya untuk mempermudah kita bisa juga menggambarkan, misalnya untuk
rangkaian input outputnya. Jadi kita harus mengenal namanya bahasa simbol. Jadi nanti kalau ini PLC, ya PLC kita, ya di sini ada L sama N. Ini yang nantinya terhubung ke power supply 220 VAC, ya. Terus kemudian kita punya COM. Nanti alamatnya di 00.00 tadi sama 00.01. Terus di sini ada COM, alamatnya di 100.00, ya. Nah, kita punya plus sama minus di sini 24 VDC, ya, 0,3 ampere, gitu ya. Ini kita manfaatkan di sini. Jadi ini adalah plusnya, ini adalah minusnya, gitu ya. Nanti kita akan sambung sana, gitu ya. Jadi ini adalah yang di atas ini adalah ini plus, ini adalah minus ya dari sini. Jadi ini common-nya kita hubungkan ke negatif, misalnya gitu ya. Terus kemudian tombol 1 kita hubungkan ke 00, tombol 2 kita hubungkan ke 01. Terus lampu common-nya karena di sini adalah T, gitu ya. Transistor yang sinking common-nya harus negatif, ini kita hubungkan ke negatif. Nah, di sini kita hubungkan ke lampu. Ya. Maka dengan menggunakan gambar ini nanti kita bisa merangkai dengan lebih mudah. Maka kompetensi yang penting di sini adalah juga untuk penggambaran untuk wiring yang ada di sini ya. Jadi itu nanti yang harus diperhatikan. Nah, kalau Anda gambar wiring, Anda harus tahu simbol-simbol dari tombol, lampu dan sebagainya. Nanti ada simbol sensor dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke common-nya. Common-nya kita hubungkan ke negatif. Ya, maka di sini common itu yang ada di sini ini adalah common-nya, kita hubungkan negatif. Jadi kita pakai warna biru supaya nanti mempermudah kita. Ini negatifnya kan di sini. Ini kita hubungkan ke common. Ya, kita hubungkan ke common. Oke, jadi ini common-nya sudah kita hubungkan ke negatif. Kemudian di sini yang 00 adalah yang atasnya, 01 yang ada di sini. Maka ini 00 di sini harus terhubung ke tombol. Ya, 00 harus terhubung ke tombol. Kita hubungkan ke tombol. Ini adalah 00, ini tombol 1. Ini kita hubungkan ke 00 yang sini. Oke, terus kemudian yang 01 ini adalah yang punya sebaiknya yang bawah dulu ya, karena nanti tertutup opennya. Jadi ini kita hubungkan ke yang bawah dulu, ini adalah 01. Yang ini adalah 00. Ya, inputnya sudah, jadi dari input ini dari 00 ini terhubung ke tombol 1, terus kemudian yang 01 terhubung ke tombol 2 ya. Oke, terus kemudian karena tadi common-nya negatif, maka ini kita hubungkan ke positif. Jadi tombol ini kita hubungkan kita hubungkan ke positif. Sebentar, kita harus mencari dulu yang ini. Ada 2.
Ya, ini karena di sini pakai banana plug, ini kita udah pakai ini ya, banana jack. Ini kita hubungkan ke positif, terus kemudian tombolnya ini kita hubungkan ke positif. Ya, jadi di sini ada dua tombol terhubung ke 00, tombol 2 terhubung ke 01. Terus kemudian lampu yang di sini kamennya ini adalah yang bawah. Kamennya kita hubungkan ke negatif ya. Jadi kamen ini harus kita hubungkan ke negatif. Maka dari masuk ke sini ini adalah kamennya. Harus kita hubungkan ke negatif. Terus kemudian 100 kita hubungkan ke lampu. Ya, dari sini yang warna merah, kita lampunya pakai lampu yang ada di sini, ini lampu ini kita hubungkan ke 100. Nah, ya. Jadi sekarang yang terakhir adalah dari lampu kita hubungkan ke positif ya, kita hubungkan ke positif. Oke, maka selesailah sudah untuk wiringnya. Jadi kita hubungkan ke power supply yang ada di sini ya, kita hubungkan ke power supply. Jadi ini sudah selesai, kita sekarang hubungkan ke power supply. Nah, di sini PLC-nya sudah menyala ya, powernya. Jadi kalau tombolnya kita cek, ini tombol 1, ini terhubung ke 00, ini menyala ya, tombol 2 terhubung ke 01 menyala ya. Jadi tombol 0 dan tombol 1 sudah terhubung dengan benar. Nah, sekarang kita harus membuat programnya gitu ya. Nah, untuk membuat programnya maka kita perlu menghubungkan kabel USB di sini. Ya, ini ke USB yang biasa digunakan untuk printer. Kita menggunakan kabel USB. Ini kemudian kita hubungkan ke laptop kita, ya. Ini kita taruh di sana. Ini kita hubungkan ke laptop kita. Terus kita buka softwarenya, ya. Kita buka softwarenya namanya CX Programmer, ya. Jadi ini adalah CX Programmer. Ini adalah softwarenya. Nah, kemudian kita pertama kali kita harus membuka file dan kemudian new, pilih new. Nah, di sini kita harus memilih PLC-nya yang sesuai. Ini CP1E N40. Maka di sini dipilih CP1E. Ini ada banyak pilihan. Kita pilih CP1E. Terus jenis CPU type-nya N40. Di sini ada pilihannya, ada banyak ya. Kita pilih yang N40 sesuai dengan yang kita gunakan. Maka ini sudah selesai untuk setting awalnya. Jadi supaya PLC ini nanti bisa berkomunikasi dengan software kita. Nah, kemudian tadi kasusnya adalah dua tombol ditekan, lampunya menyala. Maka kita logikanya adalah N. Nah, ini adalah tombol 1. Ini alamatnya adalah 0 ya. Terus ini adalah TB1. Terus kemudian ini kita kasih 1. Ini alamatnya adalah TB2. Terus kemudian outputnya adalah lampu. Ya. 100. Ini adalah lampu. Maka programnya sudah selesai. Jadi logika N. Nah, ini kemudian kita koneksikan online di sini. Ada work online, ya. Kalau sudah bisa online, maka di sini akan menyala. Di sini ada warna hijau di sini, itu ya. Nah, kemudian ini kita download. Ini ada perintah untuk transfer to PLC, ya. Kita pilih transfer to PLC, maka kita transfernya programnya saja, ya. Simbolnya juga nggak apa-apa. Simbol komen nanti kalau ada program indeks kita transfer. Nah, kita program ini yang penting. Oke. Oke.
ya. Ini pindah ke run mode. Di sini run modenya menyala, artinya di sini runnya menyala. Nah, kalau tombol 1 saya tekan tidak menyala, tombol 2 saya tekan tidak menyala, tapi 2 tombol saya tekan lampunya akan menyala. Ya, ini lampunya akan menyala. Anda lihat di sini, ini tombol 1 ditekan tidak menyala, 2 ditekan tidak menyala, karena N dua-duanya ditekan lampunya baru menyala. Ini untuk logika N. Nah, jika inputnya sama, ya, jika inputnya sama, jumlahnya 2, outputnya juga 1, logikanya berubah, maka kita tidak perlu melakukan proses wiring ulang. Misalnya logikanya kita buat menjadi logika OR. Jadi minimal satu ditekan, lampunya hidup, ya. Maka kita pakai logic OR. Ini kita ganti programnya, halamannya 1, ini tombol 2, maka ini logiknya jadi logic OR. Ya, kita online-kan dengan PLC kita, kemudian kita transfer. Ya, setelah kita transfer, kita ganti ke run mode, maka 1 ditekan lampunya menyala. Ya, salah satu ditekan lampunya menyala. Dua-duanya ditekan tentunya juga menyala. Ya, ini adalah untuk logika N, logika OR. Anda perhatikan di situ, sistem dengan kendali PLC di sini akan developmentnya akan mudah. Kalau ada logikanya berubah, jumlah input dan outputnya sama, maka kita tidak perlu wiring ulang, hanya program ulang. Misalnya kalau kita akan membuat program latching, gitu ya. Di sini kita tambahkan program latching, misalnya nanti dinyalakan di tombol 1, terus dimatikan di tombol 2, gitu ya. Kita pakai program latching, ini kita ganti, ini adalah 100.00, ya, ini program latching. Nah, kemudian kita online-kan, kemudian kita transfer. Oke, kalau oke, sekarang kita coba. Maka kalau tombol ini saya tekan, ya, tombol ini saya tekan, lampunya menyala. Tombol saya lepas, lampunya tetap menyala karena terkunci latching. Kalau tombol 2 saya tekan, lampunya mati. Ya, ini saya tekan dia menyala, saya tekan ini dia mati latching. Nah, nanti tergantung dari kebutuhan sistemnya, berapa jumlah input outputnya, nanti kita tinggal melakukan proses wiring, kemudian membuat program PLC dan di-download sehingga sistem nanti akan bisa bekerja sesuai yang kita inginkan. Demikian dasar untuk wiring dan pemrograman PLC yang nanti sangat bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah mengenal PLC. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.